Kula nuwun sedulur semua dimanapun panjenengan berada, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang tetap mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen sehingga channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih sekali saya ucapkan karena sekecil apapun dukungan panjenengan sangat bermanfaat bagi channel ini, perkembangan channel ini tentunya. Channel yang bertujuan mengedukasi tentang budaya, tentang sejarah, dan tentang leluhur, serta tentang kesadaran dalam diri kita. Semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat silahkan di-share ke media sosial panjenengan, sedangkan kalau tidak, di-skip saja tidak apa-apa. Terima kasih. Nah, saya selalu berdoa semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan terutama lagi semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, kita selalu mendengar pencerahan. Pencerahan itu apa toh sebetulnya? Kadang kita juga bertanya-tanya, kenapa sih para spiritualis itu selalu berkata tentang pencerahan dan kesadaran? Pencerahan itu sebetulnya apa? Seperti di abad Eropa yang di Eropa pada setelah Perang Dunia Kedua ada abad pencerahan atau Renaissance. Itu apa sebetulnya? Nah, setiap manusia, setiap diri itu selalu mengalami pencerahan. Pencerahan itu adalah jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Itu namanya pencerahan. Nah, pencerahan itu diperoleh biasanya dalam kondisi apa? Pencerahan itu diperoleh dalam kondisi kita berada di frekuensi alfa. Frekuensi tenang. Jadi tidak menutup kemungkinan jika pencerahan atau ide untuk menyelesaikan masalah panjenengan itu didapat dari kamar mandi ketika panjenengan sedang pup. Itu artinya panjenengan sedang tenang dan merasakan eksistensi panjenengan saat pup. Itu saja. Panjenengan tidak akan memandang yang lain-lain karena di kamar mandi memang keadaannya tertutup. Jadi Anda hanya merasa. Nah, rasa ini yang dipentingkan. Yang pertama, yang kedua, ketika ngobrol bersama teman di angkringan atau di kafe, terus panjenengan tiba-tiba tercetus ide, itu karena apa? Panjenengan enjoy, panjenengan santai, seluruh semua sedang santai, tidak terbebani. Nah, ada lagi ketika sedang meditasi. Kalau ini sering dialami oleh spiritual, ketika meditasi lalu muncul penyelesaian dari masalah-masalah yang kita jalani. Selain kondisi ketenangan, apakah bisa pencerahan muncul? Tidak. Kalau pencerahan muncul di saat kita kondisinya emosi, di saat kita kondisinya, itu hanya pelarian dari masalah yang satu, kita beralih ke masalah yang lain, tapi tidak menyelesaikan masalah. Contohnya, banyak sekarang orang yang terjebak ke ilmu-ilmu perdukunan untuk membohongi dan untuk menipu. Itu sebetulnya dia mendapat pencerahan, tapi pencerahan ini semu, bukan pencerahan yang asli sebetulnya. Tapi dia hanya mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah keluarganya, ekonomi keluarganya, dengan ilmu-ilmu perdukunan itu, dengan ilmu-ilmu pembodohan itu, untuk digunakan menyelesaikan masalah ekonominya. Tapi apakah masalah itu selesai? Tidak, karena ini jalannya tidak tepat. Nah,
pencerahan yang di sini dimaksudkan adalah benar-benar menggunakan daya penjenengan, usaha penjenengan yang ada di dalam diri penjenengan, kekuatan yang ada dalam diri penjenengan untuk menyelesaikan masalah penjenengan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan karena kita percaya bahwa Tuhan atau Allah atau Sang Pencipta itu memberikan suatu masalah kepada kita, tapi yakin akan kemampuan kita bisa menghadapi masalah tersebut. Itulah yang dinamakan pencerahan. Lalu hubungannya apa dengan kesadaran? Nah, pencerahan ini harus berdasarkan kesadaran agar tidak menyimpang seperti yang sekarang kebanyakan terjadi, yaitu praktek perdukunan, praktek pembodohan publik. Itu menyimpang. Maka pencerahan itu harus diimbangi melalui kesadaran. Jadi sadar kita ini manusia dan ada kekuatan Sang Pencipta di balik adanya kita. Itu ada kekuatan yang tersembunyi tapi nyata di balik lahirnya kita, adanya kita, perjalanan hidup kita. Itulah kesadaran. Tujuannya panjenengan menyadari adanya kekuatan itu tadi. Nah, tinggal panjenengan itu ekstrovert atau introvert. Kalau ekstrovert artinya panjenengan menyadari kekuatan itu dari orang lain. Jadi mendengarkan dari bahasa orang lain, mungkin masukan dari orang lain, panjenengan mendapatkan energi di sana. Nah, itulah yang disebut ekstrovert. Sedangkan kalau introvert, panjenengan bisa menyadari diri sendiri dari dalam. Ketika meditasi, itu menyadari, oh ya, ada kekuatan. Kemudian dari situlah kesadaran ini akan menimbulkan pencerahan. Oh ya, masalahku seperti ini diselesaikan seperti ini. Dengan enak. Kalau panjenengan tidak menyadari juga dengan atau sulit menyadari, cara simpelnya adalah panjenengan itu sebetulnya bertemu Tuhan ketika panjenengan menjadi manunggal kawula Gusti ketika saat apa? Yaitu saat menahan nafas. Coba kalau untuk teman-teman pendekar silat itu mau mengadakan pemecahan hebel, pemecahan kikir, botol, itu selalu menahan nafas. Itu intinya menyatukan kekuatan kita dengan Gusti, dengan Allah, dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita kesandung, ketika kita membawa beban berat, pasti kita akan menahan nafas. Dan kadang kita tanpa sengaja mengucapkan Allah. Saat menahan nafas itulah kita bertemu dengan Tuhan kita. Sederhana kan? Sederhana. Dan semua bisa. Tujuan saya bangun channel ini adalah untuk mengedukasi, tapi tidak terus membuat panjenengan seperti saya. Harus seperti saya, tidak. Semua punya jalannya masing-masing, caranya masing-masing untuk menemukan kesadaran diri, pencerahan diri. Jadi saya tidak memaksakan pakai cara saya ini loh. Tidak. Saya hanya berbagi pengalaman, ini yang saya lakukan. Nah, kemudian kalau panjenengan misalnya dengan kondisi pengalaman saya bisa dipraktekkan sama, menemukan kesadaran, yaitu monggo. Artinya bisa diambil manfaatnya buat panjenengan.
Tapi kalau penjenengan saya dengan cara ini, monggo. Karena semua orang punya hak prerogatif pribadi untuk menemui kesadarannya, untuk menemui pencerahannya masing-masing. Jadi demikian, sedulur, itulah makna pencerahan dan kesadaran secara umum dan sekarang mudah diterima oleh masyarakat yang sekarang. Semoga bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.